Semangat pagi! Pagi, 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 buha! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 buha! Tim DRPL ini memang pejantan semua, Pak. Cap lonceng semua. Nggak ada pemanisnya memang. Karena memang kerjanya juga kalau nggak cerita truk, cerita tangki, cerita CPU, cerita kapal. Ya. Jadi kami juga bekerja mengawal bagaimana produk kita itu sampai kepada seluruh buyer dan seluruh pihak yang terikat kontrak dengan PTPN. Ya memang mungkin kalau dilihat orang atau dilihat orang apa sih kerjanya gitu kan. Tapi di belakang layar kesibukannya memang sangat menyita waktu dan perhatian gitu. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi satu kondisi di mana BBM naiknya luar biasa. Nah ini menjadi hal yang sangat menyita menyita fokus dan harus menuntut satu kebijakan yang aman bagi semua pihak gitu. Mungkin teman-teman di Regen sudah paham kondisi di lapangan seperti apa sekarang dengan kondisi yang luar biasa naiknya. Jadi mungkin singkatnya seperti itu. Sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu, abang-abang semua, kakak semua ya agar kinerja, karena kita saat cerita kinerja tidak cerita divisi tapi cerita kinerja Palemko tidak akan berhasil kalau semua tidak saling support, tidak saling mendukung. Oke, terima kasih, itu aja. Silakan Pak Denny, Bang Denny dilanjutkan. Tolong dihibur teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 buha! Update tentang 5G inisiatif. Jadi apa sih sebenarnya 5G inisiatif tersebut? Kita mengenal istilah 5G itu singkatan dari Go Green, Go Lean, Go Green, Go AI, Go Secure, dan Go Beyond. Jadi setiap aktivitas atau program yang kita rencanakan baik di HU atau di regional itu memang dibingkai dalam 5 inisiatif ini, Pak. Dan termasuk juga di divisi DRPL dalam merancang program-program di tahun ini dan ke depan itu selalu dibingkai oleh kerangka 5G ini. Baik, apa sih program yang dibuat oleh DRPL dan akan berproses ke depan? Yang pertama dari sisi logistik, kita sering mendapati kondisi ketika proses loading di PKS atau di pabrik itu kan sering ada kendala terkait masalah approval dokumen. Jadi seringkali pihak mitra itu menunggu untuk approval dokumen sebelum truk tersebut bisa berangkat. Kemudian juga terkait kejadian susut di jalan misalkan yang memang menjadi ranah abu-abu buat kita untuk melakukan cross check terhadap potensi terjadinya susut di jalan. Dan kemudian juga terkait masalah pencatatan, seringkali catatan yang kita terima punya potensi ada kekeliruan di situ gitu kan, atau mungkin data yang kita terima tidak tepat waktu misalkan. Nah ini kondisi yang ingin kami gambarkan, kemudian yang kita buat menjadi program inisiatif di DRPL. Ya, secara keseluruhan ada mungkin 3, tolong dikoreksi, ada 3 Pak program kita yang sangat relate dengan 5G ini. Yang pertama mungkin saya perkenalkan terkait masalah PAMGO, PAM Logistic Management and Grid Operation. Jadi memang sistem yang dibangun untuk memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas logistik di perusahaan, Pak. Jadi perlu diketahui Bapak, mungkin sebagai informasi, kita ini memonitoring sekitar 800 sampai 900 tracking per hari. Jadi bisa dilihat dari luasan wilayah dan besarnya volume kerja, kita membutuhkan tools untuk monitoring dan melakukan evaluasi terkait kegiatan logistik kita di perusahaan. Iya, kemudian juga ada sistem yang kita bangun yang namanya Palm Stock. Nah ini untuk teman-teman di subdivisi warehouse mungkin sekarang sedang dikembangkan dan diproses terkait untuk memonitoring juga bagaimana posisi stok kita
di semua unit ya, baik itu di pabrik atau di kebun. Nah, kalau sekedar informasi, nilai stok kita Pak itu hampir 1,4 triliun gitu Pak Supran ya? 1,4 triliun Pak, semua tersebar di semua gudang kita. Dan itu kita perlu bantuan AI untuk melakukan monitoring terkait semua proses yang ada di pergudangan. Semua aktivitas kita semua dibingkai dalam konteks go green ya, artinya memang apa-apa aktivitas kita selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan gitu kan. Nah, termasuk juga sistem PAMGO dan Pamstok Kebun ini sudah mempertimbangkan terkait pemenuhan terkait go green ini, bagaimana kemudian kita mengembangkan membangun gitu sistem yang memang ujungnya kita akan coba go paperless nih, gimana aktivitas yang selama itu bisa sampaikan di awal itu terkendala terkait approval, misalkan waktu yang lama untuk approval. Nah, dengan go paperless ini Bapak Ibu manajemen di unit itu ketika melakukan pengiriman tracking misalkan, itu hanya buka HP kemudian buka approval, otomatis dia akan terkonek ke sistem PAMGO ini dan proses logistik bisa berjalan lah gitu. Kemudian Go AI ya, di luar dua tadi Pak, sistem yang kita bangun itu PAMGO dan Pamstok sudah menggunakan aplikasi AI. Satu lagi yang mungkin perlu kami sampaikan terkait Intank, mungkin beberapa yang teman-teman yang dari PKS sudah familiar dengan Intank ya, karena memang salah satu tools yang kita gunakan untuk monitoring stok CPO kita di tangki timbun. Kemudian Go Secure Pak, Go Secure mungkin terkait dua program ini yang masih dalam on proses, karena memang terkait Zero Odol ini Pak, itu dalam tahap tahapan persiapan lah untuk implementasi di tahun 2027. Jadi memang dan satu hal yang mungkin bisa kita banggakan bahwa PTPN Bupati menjadi salah satu frontier BUMN yang concern terhadap Zero Odol ini. Kemarin kita diundang untuk ikut memberikan partisipasi gitu oleh Kementerian Keuangan dan Infrastruktur Kewilayahan Jakarta. Ada juga kemudian pesertanya dari BP BUMN dan Dirgantara, itu kita diminta untuk memberikan masukan terkait persiapan Zero Odol di tahun depan. Jadi memang kontribusi kita punya dampak terhadap kebijakan nasional lah, kurang lebih kayak gitu ya. Go Beyond. Ya, ini Go Beyond aktivitas yang sebenarnya berupa continue improvement ya. Jadi memang tidak hanya sebatas CIF aja, tapi sistem-sistem kita bangun itu dalam rangka untuk melangkah lebih jauh nih ketika ada kondisi tertentu yang memerlukan perubahan dan adaptasi. Tentunya kita akan berproses untuk melakukan aktivitas penyesuaian dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, next. Ya mungkin itu Pak, tadi terkait 5 inisiatif yang menjadi program di DRPL. Terima kasih.